terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Kapolda Riau mengundang Ustaz Abdul Somad ceramah di hadapan polisi. Dalam rapat pimpinan TNI dan polisi, Presiden Joko Widodo mengingatkan jangan mengundang penceramah radikal termasuk istrinya. Pimpinan TNI dan Polri tentu sudah menyampaikan peringatan tersebut kepada jajaran TNI dan polisi di daerah-daerahnya oleh atasan masing-masing. Tetapi Kapolda Riau mengundang Ustaz Abdul Somad memberi ceramah kepada jajaran kepolisian Riau. Padahal dalam daftar Ustaz radikal dari 180 orang ada nama Ustaz Abdul Somad sebagai penceramah radikal. Dengan ceramahnya sering menyebutkan antara lain, mencuri listrik tidak salah karena dari alam atau yang sumbernya dari alam. Kalau gratis seperti menghirup udara dari alam gratis, tetapi udara yang sudah diolah jadi oksigen harganya sudah mahal karena sudah mengeluarkan anggaran memprosesnya. Berakibat bagi yang sakit membutuhkan bahan oksigen harganya sudah jadi mahal. Listrik juga dari alam memang gratis. Setelah sampai ke rumah masing-masing membutuhkan biaya besar membangun instalasi listrik, sehingga setiap orang memakai listrik harus bayar kepada pemerintah. Mendukung ISIS dan terorisme, menuding terorisme, mati konyol, hal itu sikap yang tidak Islami katanya. Sebenarnya mati bom bunuh diri ini mati syahid, mati di jalan Allah. Yang tidak mendukung ISIS dan terorisme kafirlah dia. Salib itu jin kafir, menghina agama Kristen, padahal maknanya Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Bagi yang percaya sama Tuhan Yesus akan masuk ke surga dan hidup selamanya. Pernyataan Ustadz Abdul Somad menyesatkan umat mendorong umat untuk melakukan perbuatan terorisme serta mengajak masyarakat mencuri listrik bertentangan dengan hukum yang berlaku dan mengganggu toleransi sesama pemeluk agama yang berbeda. Dikaitkan pernyataan BNPT, ciri-ciri radikalisme termasuk ciri-ciri radikalisme yang pertama yaitu melanggar aturan negara. Berarti Ustaz Abdul Somad adalah radikal. Ciri kedua, merasa dirinya yang paling benar, yang tidak sealiran disebut kafir. Berdasarkan ciri-ciri BNPT, Ustaz Abdul Somad termasuk golongan radikal. Densus 88 seharusnya menangkap Ustaz Abdul Somad dan diproses sesuai hukum yang berlaku karena mendukung ISIS dan terorisme. Sudah masuk perbuatan terorisme dalam bidang intelektualnya untuk mengajak umat melakukan perbuatan terorisme yang ancaman hukumannya hukuman mati seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Tetapi malah diundang Kapolda Riau memberikan ceramah bertentangan dengan petunjuk Presiden Joko Widodo. Jangan-jangan mengundang penceramah radikal. Jadi bertentangan dengan petunjuk dari Presiden Joko Widodo, jangan mengundang penceramah radikal. Timbul pertanyaan, mengapa Kapolda mengundang Ustaz Abdul Somad memberi ceramah? Apa belum terima lewat Kapolri peringatan Presiden Joko Widodo atau Kapoldanya sudah terpapar radikal? Karena ada menyatakan mantan Menteri Pertahanan menyatakan Ria Mizar Riyakudu di lingkungan TNI ada 5% yang terpapar garis keras dan juga di kepolisian ada dan yang terpapar radikalisme tersebut. Harapan saya Densus 88 menangkap Ustaz Abdul Somad dan diproses sesuai hukum yang berlaku terkait mendukung ISIS dan terorisme. Jadi inilah saya lihat ini perbuatan daripada
Ustadz Abdul Somad ini. Di mana Ustadz Abdul Somad ini masih dipanggil Kapolda untuk memberikan ceramah di Polda Riau tersebut. Padahal sudah Presiden memperingatkan kepada rapat-rapat pimpinan TNI dan Polri jangan mengundang penceramah radikal. Itu sudah ditetapkan oleh Presiden. Mungkin belum disampaikan mungkin ya. Sehingga sampai Kapolda Riau tersebut mengundang Ustadz Abdul Somad ini untuk memberikan ceramah di Polda Riau tersebut. Padahal Abdul Somad ini banyak ceramah yang sifatnya radikal, antara lain yaitu menyatakan bahwa mencuri listrik itu tidak salah karena itu dari alam. Ya memang benar kalau dari alam gratis, tetapi kalau listrik itu sampai ke rumah sudah harus dibangun instalasinya dan harus sudah bayar kepada negara. Nah itu, dan apalagi disebutnya katanya mendukung ISIS dan terorisme. Pendukung ISIS dan terorisme. Siapa yang tidak mendukung ISIS dan terorisme, kafirlah dia. Hal ini sangat bertentangan ini dengan ketentuan. Jadi berdasarkan ciri-ciri BNPT tersebut, dia sudah termasuk radikal kelompok 1 dan juga masuk kelompok 2 dan 3. Jadi itulah harapan saya. Densus 88 menangkap Ustadz Abdul Somad dan diproses sesuai hukum yang berlaku terkait mendukung ISIS dan terorisme. Sekian dan terima kasih.